Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Syarat Sah Perjanjian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Lina Maulida dan para rekan-rekan saya di kelompok 6 yaitu Nurfirja Soraya, Kiki Nurjannah, dan Muhammad Ilham Nabawi. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Soraya. Dipersilahkan. Izinkan saya di sini menyampaikan pengertian perikatan atau perjanjian. Perikatan atau perjanjian diantaranya termuat ke dalam beberapa bahasa, yaitu dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Inggris. Yang pertama di dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, perikatan berarti terjemahan dari kata verbintenis atau verbiden yang artinya adalah mengikat. Sedangkan perjanjian berarti overeenkomst. Sedangkan di dalam bahasa Arab, perikatan mempunyai makna yang sama dengan iltizam atau akdun. Dan di dalam bahasa Inggris, perikatan juga mempunyai makna yang sama dengan kontrak, engagement, obligation, and duty. Perikatan berarti suatu hal yang mengikat baik secara perbuatan, peristiwa, dan keadaan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Definisi yang lazim dipakai untuk kata perikatan yaitu hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak yang berdasarkan salah satu pihak dapat menuntut pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu tersebut. Perikatan bisa disebut juga dengan akad. Seiring berjalannya waktu dan zamannya semakin berkembang, istilah akad kemudian mengalami pembaharuan dengan adanya istilah iltizam, yang dalam hukum Islam sendiri diartikan sebagai terisinya zimah seseorang atau seseorang itu wajib menunaikan suatu hak kepada orang lain. Hukum semacam ini muncul untuk memberikan perlindungan terhadap manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah, dan jika merasa dirinya kuat, maka berpotensi menguasai hak orang lain sampai-sampai melebihi batas wajarnya. Dengan adanya hukum perikatan, maka manusia dapat menghargai satu sama lain dan tidak bertindak semena-mena karena adanya suatu bukti perjanjian atau kesepakatan baik secara tertulis ataupun lisan yang disaksikan oleh pihak ketiga. Di dalam slide kali ini, kami akan membahas tentang istilah kata perikatan dan perjanjian menurut beberapa ahli. Yang pertama untuk kata perikatan, menurut Sudikno Mertokusumo, perikatan adalah hubungan hukum antara kedua pihak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Yang kedua, menurut Pitlock, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat kepada harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar pihak satu sebagai pemilik hak, bisa kita sebut sebagai kreditur, dan pihak yang satunya sebagai penanggung jawab yang berkewajiban, atau kita sebut sebagai debitur atas suatu prestasi. Yang ketiga, menurut pendapat Hofman, beliau mengatakan perikatan adalah sesuatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum. Selanjutnya adalah istilah kata perjanjian menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Atau bisa juga kita sebut sebagai dua orang yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Yang kedua, menurut Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang satunya lagi berhak menuntut pelaksanaan atas janji tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kiki Nurjannah. Selanjutnya, objek perikatan atau perjanjian. Dari suatu perjanjian lahirlah objek perikatan, yaitu prestasi, yang mana prestasi itu berupa hak kreditur dan kewajiban dari debitur. Konsekuensi hukum yang timbul ialah bahwa dalam suatu perjanjian ada dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak tersebut wajib untuk berprestasi dan pihak lainnya berhak atas prestasi tersebut. Prestasi adalah harta kekayaan yang dinilai dengan uang. Objek perikatan berupa materi perjanjian, harta kekayaan yang sifatnya kebendaan ataupun jasa.
Objek perikatan harus jelas. Objek perikatan sering juga disebut dengan istilah personalia dalam perikatan, yakni tentang pihak-pihak yang terkait di dalam suatu perjanjian. Berikutnya, unsur-unsur perikatan atau perjanjian. Terdapat dua hal pokok perjanjian yang meliputi pokok perjanjian atau esensialia, dan bagian yang bukan pokok perjanjian atau naturalia dan aksidentalia. Esensialia ini harus mutlak ada, sebab itu merupakan bagian pokok dalam perjanjian. Apabila perjanjian tidak ada bagian pokok, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Contohnya, pada saat melakukan perjanjian jual beli, bagian pokoknya itu adalah harga barang yang diperjualbelikan. Terus, naturalia adalah bagian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang sifatnya mengatur. Contohnya seperti dalam jual beli. Unsur dalam naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya kecacatan barang tersebut. Sedangkan aksidentalia merupakan bagian tambahan dalam suatu perjanjian. Salah satu unsur perikatan yaitu adanya suatu tujuan perikatan, yakni suatu prestasi yang terbagi atas 3. Yang pertama, memberikan sesuatu. Contohnya itu seperti saat membayar harga dan menyerahkan barang. Yang kedua, berbuat sesuatu. Contohnya memperbaiki barang yang rusak, melukis sesuatu untuk orang yang memesan lukisan, dan membangun sebuah rumah. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Contohnya seperti perjanjian yang tidak akan mendirikan sebuah bangunan, perjanjian yang tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ilham Nabawi. Dalam perjanjian, itu ada unsur-unsurnya, yang dimana itu tak lepas dari suatu sah atau tidaknya suatu perjanjian. Empat unsur itu antara lain adalah, yang pertama adalah pekerjaan, yang kedua adalah perintah, yang ketiga adalah upah, yang keempat adalah waktu. Selanjutnya, dan di dalam KUHP Perdata itu pun ada 3 golongan untuk membedakan berlakunya suatu perjanjian. Yang pertama itu perjanjian tersebut berlaku untuk pihak yang membuat perjanjian, yang pada dasarnya tidak seorang pun yang boleh untuk meminta menetapkan perjanjian bagi dirinya sendiri. Persetujuan perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, perjanjian berlaku untuk mereka yang mendapatkan hak dan para ahli waris, yang dimana perjanjian ini dibuat oleh para pihak yang nantinya juga dapat berlaku kepada para ahli waris dan juga bagi mereka yang memperoleh hak. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perjanjian berlaku, yang dimana bagi pihak ketiga dapat diartikan bahwa adanya janji untuk kepentingan pihak ketiga. Untuk berlakunya perjanjian terhadap pihak ketiga merupakan suatu perjanjian yang oleh para pihak dinyatakan ke dalam suatu perjanjian yang mana nantinya pihak ketiga akan mendapatkan hak dari suatu prestasi. Subbab selanjutnya yaitu tentang rukun akad. Rukun dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang menentukan terjadinya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Nah, agar akad menjadi sah, maka unsur-unsur pembentuk akad harus memenuhi syarat menjadi sebuah rukun. Ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian atau perikatan tertulis, sebut saja kontrak, sama dengan
rukun dan syarat yang berlaku pada akad jual beli. Nah, yang pertama itu akidain, yang dimana akidain ini adalah maksudnya adalah para pihak yang berakad sebagai rukun karena merupakan salah satu pilar utama. Kalau nggak ada orangnya, maka kontrak itu tidak akan mungkin terwujud gitu kan. Nah, terus yang kedua itu mahal akad, yang dimana disebut juga sebagai penentuan jenis objek akad. Nah, pengertian objek akad ialah sesuatu yang oleh para syara dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan kata lain, istilah objek akad dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika akan melakukan akad. Jadi si mahal akad inilah penentuan jenis akad apa sih yang pengen dilakuin gitu kan. Nah, terus yang ketiga tuh sighat al akad. Nah, sighat al akad inilah keberadaan para pihak akidain dan objek akad yang akan ditransaksikan. Kemudian rukun selanjutnya adalah sighat akad, dan sighat akad merupakan pernyataan antara ijab dan kabul. Pernyataan ijab dan kabul bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad. Jadi yang pertama tadi itu akidain, orangnya yang berakad. Yang kedua itu akadnya. Terus yang ketiga itu ijab kabulnya atau sighat, seperti itu. Oke, selanjutnya syarat sah perjanjian atau kontrak. Ada dua kelompok sahnya suatu perjanjian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam hukum kontrak ada 4 syarat sah perjanjian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya penawaran dan penerimaan. Yang kedua, ada persesuaian kehendak. Yang ketiga itu prestasi. Yang keempat itu kewenangan hukum para pihak atau kompeten legal parties dan pokok persoalan yang sah. Jadi dari 4 hal tadi, subjektif itu yang nomor 1 dan yang nomor 2. Nah, objektif itu yang nomor 3 dan 4. Jadi maksud subjektif dan objektif di sini adalah 1 dan 2 itu adalah orangnya. Nah, terus 3 dan 4 itu adalah objek hukumnya tersebut. Seperti itu. Nah, tadi itu yang pertama kan, yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya. Slide selanjutnya itu perbandingan yang dimana sedangkan di dalam hukum Eropa kontinental syarat sah perjanjian atau syarat objektif diatur dalam pasal 13 KUHP Perdata yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang dimana kata sepakat yang merupakan perjanjian antara pihak yang melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian. Orang dapat dikatakan memberikan persetujuan apabila ia memang menghendaki apa yang ingin disepakati. Sebuah perjanjian dapat cacat apabila muncul kata sepakat yang tidak boleh disebabkan pada 3 hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Jadi sepakat dulu nih, mengikat dirinya dulu. Nah, terus yang kedua itu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Apa sih maksudnya kecakapan untuk membuat suatu perikatan? Jadi maksudnya itulah saat penyusunan kontrak berlangsung kepada pihak yang telah bersangkutan secara hukum, orang tersebut sudah berakal dan dewasa. Apabila masih di bawah umur, maka ia harus didampingi oleh walinya. Jadi orang tuh harus cakap dulu gitu kan, paling enggak berakal gitu kan, berakal dan dewasa. Nah, terus yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Nah, maksudnya mengenai suatu hal tertentu ini apa maksudnya? Maksudnya itulah suatu perjanjian harus mempunyai objek. Jadi perjanjian mengenai suatu apa yang sudah dijanjikan seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Misalnya perjanjian sewa gedung gitu kan, ini gitu kan, atau pembuatan gedung ini. Jadi harus fix gitu, harus jelas. Selanjutnya yang keempat, suatu sebab yang halal. Nah, sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah ada, ketertiban umum dan kesusilaan menurut pasal 1337 KUHP Perdata. Sebab perjanjian dapat kita lihat dari bagian setelah komparasi atau banding. Jadi dilihat dulu ini perjanjian atau perikatan ini unsur halalnya apa-apa aja, terus yang tidak halal apa-apa aja. Jadi perlu dikomparasi atau banding seperti itu. Itu dulu sedikit tentang penjelasan saya. Akan dilanjutkan next moderatornya. Thanks. Berikut ini penjelasan untuk slide yang sebelumnya, yaitu pada syarat pertama dan kedua dikatakan syarat subjektif, yaitu syarat yang bersangkutan dengan orang-orang yang telah mengadakan perjanjian. Akan tetapi apabila persyaratan ini dilanggar, tentu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu berkaitan dengan objek perjanjian dan isi perjanjian. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sama juga dengan perjanjian penilaian. Jika penilaian perjanjian sudah memenuhi unsur-unsur sahnya, maka suatu perjanjian serta asas-asas perjanjian tersebut telah sah dan dapat dijalankan. Nah, dalam memenuhi syarat sah perjanjian merupakan sebuah aturan hukum yang mengikat kedua belah pihak, seperti yang ditegaskan dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian merupakan sebuah undang-undang untuk para pembuat perjanjian. Berlakunya perjanjian ini sebagai sebuah undang-undang mengikat untuk para pihak dan memaksa para pihak untuk melakukannya. Orang yang tidak cakap dalam perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap menurut undang-undang untuk melakukan perjanjian adalah 1. Orang yang masih di bawah umur. 2. Orang yang berada dalam pengawasan atau kuratel. 3. Perempuan yang telah menikah. Apabila perjanjian tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap, maka mengakibatkan pembatalan atas perjanjian tersebut. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian secara tegas atau diam-diam maupun oleh hakim di pengadilan. Perjanjian dapat dijadikan perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum apabila ada pihak yang sudah cakap untuk bertindak. Pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh hakim atas ketidakcakapan untuk membuat perjanjian dapat disebut dengan istilah pernitibar. Sedangkan orang yang berhak meminta pembatalan perjanjian yang dapat menguatkan perjanjian tersebut dapat disebut dengan istilah uitdrukkelik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.